Seorang perempuan yang menjadi korban penyekapan selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi luka berat. Pelaku yang disebut-sebut merupakan kekasih korban kini masih dalam pengejaran polisi. Lalu mengapa pelaku tega menyekap dan menganiaya korban? Kita akan membahasnya bersama kriminolog Hanifah Hasna. Selamat siang Mbak Hanifah. Selamat siang Mas Imron. Mbak Hanifah, kita ketahui bahwa memang saat ini pelaku masih buron begitu ya, masih dalam pengejaran polisi. Namun dari analisa Anda, bagaimana Anda melihat tindakan pelaku yang tega menyekap dan menganiaya korban selama 3 tahun? Terlebih korban merupakan kekasih pelaku. Baik, dalam perspektif kriminologi ini kita lihat sebagai dugaannya ya sebagai coercive control atau dominasi terhadap pasangan. Nah ini seringkali terjadi dan kita melihat tanda-tandanya bahwa pelaku itu menyekap, terus menganiaya, kemudian membatasi akses terhadap keluarga atau teman-temannya. Kondisi-kondisi ini yang sering digunakan oleh pelaku untuk semakin bebas melakukan kekerasan terhadap korban. Nah, yang paling miris adalah ketika kita mengetahui 3 tahun itu menjadi waktu yang sangat-sangat lama ketika pelaku itu melakukan penyekapan dan penganiayaan. Artinya ada hal-hal yang sudah dimasukkan ke dalam pemahaman korban bahwa dia tidak bisa lari dari dekapan atau dari penjara yang diciptakan oleh pelaku itu. Ini disebut dengan invisible prison, di mana penjara yang sesungguhnya itu hanya membatasi fisik untuk keluar, tetapi ini yang dibatasi adalah cara berpikirnya, cara mendapatkan keamanan, dan cara dia memahami dirinya sendiri. Bahkan dia pun mungkin tidak mengetahui emosi apa yang sekarang sedang terjadi. Nah, kondisi-kondisi ini sebenarnya sangat-sangat miris dan menjadi kondisi yang sangat-sangat kriminogenik dalam sebuah hubungan. Oke, tadi Anda katakan ini merupakan coercive control begitu ya, sebuah dominasi terhadap pasangan. Tapi ini 3 tahun begitu Mbak Hanifah, apakah ada hal-hal yang tadi Anda katakan sudah diciptakan begitu ya, sebuah penjara atau pembatasan terhadap korban, apakah semudah itu pelaku menciptakan ruang-ruang seperti itu, ataukah ada hal lain yang membuat korban ini percaya? Iya, kan kalau kita lihat biasanya dalam kasus-kasus seperti ini tidak langsung melakukan koersif, tapi dia melakukan tahapan. Tahapan yang pertama biasanya adalah dia menunjukkan diri sebagai green flag pasangan gitu ya. Dia menunjukkan kasih sayang, dia menunjukkan cinta kasih, dia menunjukkan perhatian. Tapi ketika si korban itu sudah masuk dalam perangkap, maka kondisi-kondisi yang lain, perangkap-perangkap yang lain seperti membatasi, terus melakukan penganiayaan, ini akan dilakukan. Ditambah lagi yang sama-sama kita ketahui, pelaku sudah mengambil sebagian harta dari korban. Dan ini akan semakin membuat korban itu tidak berdaya. Biasanya di awalnya korban akan merasa bahwa ketika aku bertahan, hartaku akan dikembalikan. Padahal kalau kita lihat ini bukan semata-mata motif ekonomi, tapi motifnya adalah koersif tadi itu, bahwa dia ingin mendominasi pasangannya. Nah, pada saat dia ingin mendominasi pasangannya dengan cara yang salah ini, maka timbul pertanyaan dari masyarakat, apakah dia ini adalah orang-orang dengan gangguan mental gitu. Padahal tidak semua orang dengan gangguan mental itu melakukan kekerasan. Karena kalau dia sadar, kalau dia melakukan dengan sadar, dia melakukan dengan cara yang berulang, berarti dia tidak ada gangguan mental, tapi dia memang melakukan tindak kriminal murni. Terkait dengan gangguan mental, nanti kita serahkan kepada tim medis gitu yang akan memeriksa. Tapi kondisi yang dilakukan adalah perilaku yang sangat-sangat sudah bertentangan dengan undang-undang. Oke, Mbak Hanifah, info yang kami dapat, pihak keluarga setiap menghubungi korban, korban seolah-olah menyampaikan bahwa dirinya baik-baik saja. Hingga keluarga pun akhirnya curiga karena gaya komunikasi korban. Tadi Anda katakan soal perangkap yang diciptakan oleh pelaku begitu ya. Apakah situasi atau kondisi yang dilakukan korban ini dengan menutupi kondisinya dan menyatakan baik-baik saja sudah termasuk dalam kondisi pada saat korban masuk dalam pelangkap oleh pelaku? Oke, kalau masuk perangkap itu sepertinya jelas masuk perangkap ya karena sudah dalam penguasaan. Tapi seperti yang Mas tanyakan tadi, korban nampak baik-baik saja. Nampak baik-baik saja itu seperti apa? Apakah secara teks gitu? Kalau secara teks kan kita tidak tahu siapa yang membalas WA. Karena dalam beberapa pengakuan dari keterangan dari keluarga, ternyata yang membalas itu bukan korban sendiri, tetapi justru pelaku. Nah, sebetulnya yang perlu kita perhatikan bukan dia nampak baik-baik saja, tapi apakah korban atau siapapun yang menjadi korban ketika berkomunikasi menunjukkan rasa aman,
merasa nyaman, bebas mengungkapkan pendapat, bebas mengungkapkan emosi. Nah, kondisi-kondisi inilah yang sebetulnya menjadi early warning gitu ya terhadap keluarga, apakah anggota keluarganya yang hilang atau jauh dari keluarga inti ini dalam kondisi baik-baik saja. Jadi tandanya bukan nampak baik-baik saja, tapi apakah dia mempunyai kebebasan dalam berkomunikasi. Begitu Mas Umar. Oke, kita bicara fokus kepada pelaku begitu ya Mbak Hanifah. Ya. Motif atau modus yang dilakukan pelaku ini sebenarnya awalnya karena asmara, kemudian ada kesempatan lalu berpindah ke motif ekonomi atau seperti apa Mbak Hanifah? Oke, kalau kita melihat motifnya sampai saat ini secara kriminologis dia menunjukkan dominasi tadi itu gitu ya. Nah, pada saat dia mendominasi dan kemudian dia melakukan penyiksaan, berarti kan ada kondisi-kondisi yang dia nikmati. Beberapa pertanyaan dari masyarakat juga menyatakan kenapa dia tidak menghilangkan nyawanya saja daripada dia melakukan penyiksaan gitu. Padahal orang-orang dengan keinginan mendominasi itu, dia menikmati bahwa tawanannya itu harus merasa tidak nyaman, tawanannya itu tidak berdaya, tapi tetap diberi makan, tetap diobatin ketika ada luka-luka. Kondisi-kondisi ini sebetulnya dicari oleh pelaku. Jadi dia tidak sama sekali dia tidak menginginkan korbannya ini hilang gitu ya. Makanya ada beberapa kondisi di mana nampak direncanakan ketika pelaku melumpuhkan matanya atau membutakan matanya. Dimana kalau korban buta matanya tidak bisa melihat, dia tidak akan bisa kabur dari tempat itu. Kemudian kakinya, kemudian bagian badan yang lain. Berarti ini kan kondisi-kondisi sadar yang dilakukan oleh pelaku agar korban itu benar-benar tidak berdaya dan dia menikmati ketidakberdayaan korban. Oke, Anda katakan dari apa yang terjadi, Anda katakan pelaku menikmati ketidakberdayaan korban. Apakah ada pola-pola kehidupan yang berbeda atau katakanlah menyimpang begitu yang dialami oleh pelaku? Ya, kalau apakah menyimpang atau tidak, sebetulnya secara kriminologis dia sudah jelas melakukan tindak kriminal. Tapi terkait dengan pola-pola kehidupan dia dengan masyarakat yang lain, itu yang perlu kita dapatkan dari penyidikan. Bagaimana sebelumnya pengasuhan yang dia terima dari orang tuanya, bagaimana lingkungannya melihat dia, atau bagaimana cara dia menyelesaikan segala macam permasalahan. Apakah memang satu-satunya cara dia menyelesaikan masalah dengan kekerasan? Karena dulu dia juga pernah mengalami kekerasan dan dia merasa bahwa kekerasan adalah salah satu cara untuk membuat dia itu dihargai. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang mempengaruhi kondisi psikologis pelaku. Ini yang perlu dilihat lagi, diperiksa lagi secara medis. Nah, jadi yang perlu kita ketahui adalah yang pasti kita ketahui adalah pelaku sudah melakukan tindak kriminal. Oke, Mbak Hanifah, bagi para perempuan khususnya yang menonton perbincangan kita saat ini, apa yang harus dilakukan untuk menghindari kejadian serupa atau mungkin sudah berada dalam kondisi seperti itu dan apa yang harus dilakukan? Oke, alangkah baiknya kita mengetahui ya, pasangan kita dalam hubungan-hubungan romantis itu kita harus paham betul. Green flag itu adalah cinta yang mengembangkan, membuat kita menjadi nyaman, membuat kita menjadi merasa dilindungi. Tapi kalau kita sudah merasa ketakutan, ada abuse di situ gitu ya, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik, berarti harus segera lari dalam hubungan tersebut. Apalagi kalau hubungan itu dirahasiakan, tidak boleh berhubungan dengan orang lain. Artinya ketika seseorang dalam puasa dibatasi hubungan dengan orang lain, maka pelaku itu akan semakin mudah melakukan penyiksaan atau melakukan hal-hal lain di luar yang seharusnya dilakukan oleh dalam hubungan romantis. Kondisi-kondisi inilah yang membuat seseorang harus segera memutuskan bahwa ini bukan tempat yang baik untuk hubungan yang baik gitu ya. Nah, tapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa korban itu tidak bisa diharapkan untuk meminta pertolongan karena dalam kondisi tertentu dia sudah berusaha meminta pertolongan tapi tidak ada kesempatan. Jadi yang harus memberikan pertolongan justru masyarakat, karena ketika korban tidak bisa meminta pertolongan tapi masyarakat juga abai, maka kejadian-kejadian seperti ini akan terus terulang lagi. Masalahnya masyarakat kita lebih memilih untuk menjadi bystander. Dia mengetahui, dia curiga ada kejahatan, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya melapor. Bahkan mereka saling menggantungkan diri kepada orang lain, bahwa ketika ada kekerasan, yang harus membantu adalah orang lain, bukan saya. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang sepertinya harus disosialisasikan kepada masyarakat agar korban tidak semakin menjadi korban, agar tidak semakin banyak korban lagi,
karena tidak ada bantuan dari masyarakat yang melihat atau merasa curiga dengan Oke, baik. kondisi-kondisi yang tidak baik itu. Oke, Mbak Hanifah, kita bicara dari sisi korban. Setelah berhasil Iya. diselamatkan, baik dari sisi hukum maupun pemulihan psikologi, apa yang paling dibutuhkan oleh korban? Singkat saja. Oke, yang pertama dia pasti yang secara fisik tadi. Yang kedua kepastian hukum bahwa dia juga perlu untuk mendapatkan perlindungan. Yang terakhir ada support dari masyarakat, support sosial, terutama dari keluarga. Ini yang dibutuhkan. Kalau tidak, berarti dia akan menjadi semakin terpuruk. Apalagi masyarakat kita sering lebih menyalahkan korban. Kenapa 3 tahun diam saja gitu ya? Padahal tidak mungkin dia tidak ingin selamat. Dia mungkin ingin selamat, tapi tidak ada yang mempercayai dia dan dia memang tidak ada akses untuk menyelamatkan diri. Jadi 3 hal tadi itu yang Oke. harus diberikan bantuan kepada korban. Oke, Mbak Hanifah Hasna, tentu saja kita berharap agar pelaku cepat tertangkap dan kasus ini bisa segera terselesaikan. Kriminolog Hanifah Hasna, terima kasih atas perspektif yang telah Anda bagikan di program Kompas siang hari ini. Salam sehat, Mbak Hanifah.